Sehat-sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Jadi hari ini kita semangat untuk cerita-cerita, bincang-bincang dari pandangan Ustadz sendiri, lalu dari pandangan Islam, bagaimana sih keabsahan Bitcoin dan teman-temannya ini ya Ustadz ya? Alhamdulillah, ketika saya membaca berbagai literatur, Mhm, mulai dari bagaimana pandangan para ulama salafus saleh, mhm. juga pandangan daripada ulama-ulama kontemporer modern hari ini, saya menyatakan bahwa Bitcoin atau altcoin itu adalah aset, kripto yang tentunya halal untuk diperdagangkan, Luar seperti itu. biasa. Ini semangat banget nih ternyata Ustadz hari ini. Kayaknya kita sudah banyak banget nih yang harus dibahas secara detail, yang sudah ditunggu juga sama teman-teman Indodax di rumah. Kalau gitu, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih inti, kayaknya ada baiknya mungkin Pak Ustadz bisa perkenalkan diri dulu supaya teman-teman yang nonton semakin kenal sama Pak Ustadz. Silakan. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Saya, biasa dipanggil Ustadz Aslam kalau di Makassar ya, Oke. kan tetapi nama lengkap saya Ustadz Haji Asmar Lambo. Ya, sehari-harinya saya, membina pondok pesantren di Sulawesi Selatan, namanya Pondok Pesantren Al-Hadi Al-Islami, dan juga, teman-teman mengamanahkan saya untuk memimpin, Ikatan Dai Muda se-Asia Tenggara. Jadi, keseharian alhamdulillah selalu mengisi dakwah di berbagai majelis dan termasuk di ibu kota Jakarta. Saya termasuk pengisi di, beberapa stasiun TV nasional, sehingga dakwah-dakwah ini bisa sampai ke tengah masyarakat dan alhamdulillah pada saat ini saya ada di Indodax di Jakarta. Saya Luar kira seperti itu biasa. aja. Baik, jadi ini semangatnya Pak Ustadz sepertinya sudah kita bisa masuk langsung ke pembahasan inti kita pada hari ini ya Pak Ustadz ya. Siap. Oke, kalau gitu teman-teman seperti yang kita tahu semuanya bahwa akhir-akhir ini memang pembahasan mengenai halal haram aset kripto sedang ramai diperbincangkan. Mungkin teman-teman juga ada tahu bahwa wah ada beberapa yang menganggap haram, tapi seperti Ustadz yang sebelumnya sudah datang ke podcast Indodax Academy, beberapa juga masih percaya bahwa Bitcoin dan altcoin lainnya yaitu halal. Jadi kali ini langsung saja kita bahas mengenai kripto aset yang merupakan sebenarnya kenyataannya nggak bisa terbantahkan lagi ya Pak Ustadz ya. Ini Iya. teknologi udah pasti masuk gitu ya. Jadi gimana kita bisa menanggapinya aja. Tapi kalau kali ini kita mau mencari tahu nih sebenarnya pendapat Pak Ustadz mengenai hukum aset kripto sendiri jika dilihat dari kacamata Islam tuh seperti bagaimana sih Pak Ustadz? Iya. Kalau kita berbicara persoalan hukum dalam Islam, tentu kita harus melihat bagaimana persoalan ini apa kita jumpai hal-hal yang mengharamkan atau hal-hal yang membolehkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita berbicara persoalan aset kripto, itu sejak dahulu zaman Nabi hingga zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, kita tidak menemukan perkara ini disebabkan karena perkara ini adalah perkara yang baru. Sehingga kita butuh beberapa literatur pandangan-pandangan yang kita sinkronisasikan daripada Al-Quran dan Sunnah sehingga kita bisa menarik sebuah kesimpulan hukum. Ya, Apakah dia termasuk persoalan halal ya. atau dia termasuk persoalan haram. Maka ketika kita mendudukkan hukum cryptocurrency secara universal, hakikatnya aset kripto ini memiliki hukum al-ibahah dalam Islam. Bisa disebut boleh-boleh saja. Nah, Hmm. itu hukum asalnya. Ya. Seperti halnya ketika pisau itu hukum asalnya boleh. Ketika digunakan untuk memotong hewan, motong kambing, kurban, maka dia jadi ibadah. Ya, Akan tetapi bila dipakai untuk melukai orang, ya, maka dia jadi dosa. Jadi baik. hukum dosanya itu, hukum halalnya dan hukum haramnya ditentukan kita fungsikan untuk apa. Nah, kripto, ketika kita gunakan untuk persoalan yang halal, maka dia boleh. Ketika kita gunakan untuk transaksi yang haram seperti beli narkoba dan lain sebagainya, oh tentu itu menjadi haram. Betul. Jadi bukan persoalan aset kriptonya, Ya. akan tetapi persoalan kita fungsikan untuk apa.